Saudara, mungkin Anda pernah mendengar pernyataan orang-orang besar di dunia ini adalah orang-orang yang berdoa. Sang pemenang kali ini akan datang di hadapan Anda untuk menjelaskan mengapa begitu penting untuk merenungkan makna hidup yang lebih dalam dan menjelaskan apa tujuan doa yang sebenarnya. Bersama saya Oti Priambodo dan Pendeta Eslo Manik, Anda sedang mengikuti Sang Pemenang. Pak Pendeta Manik, Ya. Pada saat kaum pria bertanya kepada Bapak bagaimana Bapak harus menjawab tentang pertanyaan seperti ini, apa itu doa? Iya, doa adalah kita mengkomunikasikan kepada Allah apa yang menurut kita Allah telah nyatakan kepada kita. Nah itu. Komunikasi berarti? Iya, dengan kata lain Pak, doa adalah berkomunikasi kembali kepada Allah. Ya. Dan berbicara mengenai doa, setidaknya di dalam kita bisa melihat unsur utama, yakni penyembahan, pengakuan, dan permohonan. Jadi ketiga unsur itu harus ada di situ. Ada penyembahan, pengakuan, dan permohonan. Nah, dibutuhkan bertahun-tahun bagi saya untuk belajar bahwa apa yang Allah benar-benar inginkan adalah untuk menghabiskan waktu bersama saya. Berarti sebuah proses kalau begitu Pak. Ya, makanya bertahun-tahun ya. Saya pikir bahwa di sana Allah ingin menghabiskan waktu bersama Anda juga. Ya, doa adalah komunikasi. Seperti apa sebenarnya komunikasi yang dimaksudkan di sini Pak Pendeta Manik? Ya, sebuah komunikasi bagaikan ayah dengan anak-anaknya. Oh, seorang bapak dengan anaknya. Ya, begitu ya. kedekatan itu ya. Nah, sebuah pengalaman dialami banyak orang tua. Ketika anak-anak kita masih kecil ya, kita memiliki waktu bersama secara tetap pada setiap minggu, setiap hari bahkan ya. Iya, betul. Nah, kita bisa menikmati kebersamaan dengan anak-anak untuk makan ya Pak ya. Makan bersama di satu tempat. Mungkin juga pada saat acara ulang tahun anak gitu Pak ya. Acara yang penuh dengan keceriaan seperti itu Pak Manik. Iya, Pak Oti kan pernah ya dengan anak-anak ya. Nah, pada umur anak-anak seperti itu, itulah semua yang mereka inginkan untuk bersama ayah mereka menikmati keceriaan. Gitu Pak ya. Menikmati kebersamaan. Iya, kebersamaan. Nah, ketika mereka semakin dewasa ya, dewasa keinginan ya, dan permintaan mereka berubah. Nah, selama tahun-tahun remaja mereka meminta pakaian, komputer, atau alat-alat lainnya. Gaun untuk anak perempuan ya. Nah, setelah tumbuh menjadi lebih dewasa, mereka menelepon ke rumah untuk alasan-alasan lain. Saatnya sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan lebih banyak mengenai pasangan hidup. Jadi ada pertumbuhan gitu ya. Ada perkembangan begitu ya. Karir, waktu remaja kan mereka nggak mikirkan karir, pasangan hidup ya. Dan bagaimana mengelola uang gitu Pak. Kalau masih anak-anak berarti kebutuhannya adalah menikmati makanan enak bersama orang tua. Iya. Semakin dewasa kebutuhan juga berbeda. Iya. Jadi itulah mirip dengan Allah dan doa. Jadi ini dikaitkan antara orang tua dan anak dan Allah dengan doa gitu Pak Manik ya. Nah, dalam tahun-tahun awal kan kita sebagai orang Kristen, sebagian besar dari doa-doa kita adalah tentang meminta banyak hal dari Allah ya toh. Itu tidak masalah. Tidak masalah ya. Allah berusaha untuk mengajar kita bahwa kita benar-benar bisa mengandalkan Dia Pak. Dan bahwa janjinya itu adalah benar. Pasti ya. Tetapi pada saat kita bertumbuh, ini dia, dan menjadi matang, kehidupan doa kita juga harus berubah. Jadi harus ada perkembangan seperti itu ya. Perkembangan harus ada berubah. Kita harus selalu menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita kepada Allah. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk bertumbuh dalam pemahaman kita tentang apa yang sebenarnya penting dalam hidup, dan yang paling penting apa yang sebenarnya penting bagi Allah? Bagi Allah ya. Ya, ingat satu hal yang perlu bagi setiap orang yaitu mengasihi Allah. Ya Pak ya. Ini adalah dasar untuk seluruh kehidupan Kristen. Yesus mengatakan dengan begitu jelas, perintah yang pertama dan yang terbesar adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Ini terkenal perintah ini, Pak. Hukum yang terutama begitu Ya, ya. betul ya. Allah menjawab doa itu pasti sebuah keyakinan Pak Manik Iya, ya. iya. Karena dia adalah Bapa yang baik dan Amin. ingin memberikan hal-hal yang baik untuk anak-anaknya. Anak-anaknya, iya. Seperti demikian ya, Pak Ya, Manik ya. betul ya. Hmm. Berbicara tentang tujuan doa sebenarnya, ya Pak ya, terutama bukanlah tentang bagaimana saya mendapatkan apa yang saya inginkan dari Allah. Nah, bukan itu tujuannya ya. Tetapi bagaimana? Tentang mengembangkan hubungan. Nah ini. Oh, berarti kalau perhatikan, gitu ya. Sekali lagi tadi mengembangkan sebuah hubungan atau komunikasi begitu ya? Ya, amin, betul. Hubungan dengan secara mendalam. Secara mendalam. Jadi enggak pelatarannya saja, mendalam. Nah, doa semacam ini kita sebut penyembahan, termasuk pujian, ucapan syukur, dan mendengarkan. Doa dalam penyembahan adalah tentang memuji Allah untuk siapa dirinya dan siapa dia dalam hubungannya dengan kehidupan kita, begitu? Iya, betul ya. Doa juga adalah tentang duduk di hadapan Allah untuk mencurahkan isi hati Anda kepadanya. Isi hati kita. Iya, jadi curhat juga. Jadi doa itu ada di situ, segala curhat. Pergumulan. Amin, iya. Nah, dulu saya berpikir bahwa doa itu hanya tentang saya gitu, Pak ya. Tetapi ketika kita berbicara kepada Allah, ketika kita mencurahkan hati kita kepada Allah, itu sebenarnya tentang Dia juga. Karena kita berkomunikasi dengan Allah, dengan berarti Dia, iya, dengan antara Allah. saya dengan Allah begitu. Dengan Allah, ya betul. Nah, sebagai seorang Bapa, Dia merindukan persekutuan kita dan tidak pernah bosan untuk mendengar tentang ketakutan, kegembiraan, pergumulan ataupun keinginan kita. Jadi nggak bosan, Pak. Jadi jangan takut berdoa. Iya, doa penyembahan juga tentang bersyukur kepada Allah ya Pak ya. Nah, untuk apa yang Dia lakukan dalam kehidupan kita? Ya, jadi setiap kali ya, memang banyak orang yang putus asa ya. Saya juga termasuk. Saya menghabiskan waktu untuk bersyukur kepada Allah dan merenungkan semua yang Dia telah berikan sebagai berkat-Nya bagi saya. Nah, Pak Pendeta Manik, doa juga dikatakan tadi adalah mendengarkan. Ini bagaimana ini? Ya, dibutuhkan waktu lama bagi kita untuk belajar bahwa doa adalah juga tentang mendengarkan. Karena di situ ada komunikasi, berarti ada kesempatan untuk mendengarkan keluhan juga. Dan berkomunikasi ya. Ngomong, bicara gitu ya. Jadi mendengarkan loh, bukan mendengar ya. Mendengarkan. Mendengar dari Allah dalam waktu teduh kita. Dalam persekutuan dengan Allah. Saya selalu ingatkan waktu teduh ya. Merupakan bagian penting dalam usaha kita untuk membuat keputusan yang baik. Nah, pada saat kita mendengarkan selaras dengan apa yang kita baca dalam firman Allah dari Alkitab ya, kita perlu mencatat pikiran tersebut dan usahakanlah untuk mendapatkan nasihat yang bijaksana dari seorang Kristen yang telah dewasa mengenal keputusan ini. Jadi bagaimanapun kita juga kalau menentukan sebuah keputusan, sekalipun kita sudah juga berdoa menyerahkan pada Tuhan, tapi kita juga membutuhkan sebuah nasihat juga. Ya, dari karena orang Tuhan lain. pakai kan bisa juga orang lain, hamba-hambanya ya. Nah, jika apa yang kita dengar benar-benar dari Allah, itu akan disampaikan dari waktu ke waktu. Kadang-kala ada orang yang ragu gitu ya. Jadi ada proses ya. Jadi di dalam doa sebagai penyembahan ada pujian, ucapan syukur dan mendengarkan. Dan berikut doa sebagai pengakuan. Doa juga pengakuan. Ya. Nah, pengakuan adalah tentang menyadari kelemahan dan dosa dan mohon pengampunan dari Allah. Ya. Dan doa sebagai permohonan adalah meminta kepada Allah untuk hikmat. Ini penting ya. Hikmat dalam masalah finansial, masalah keluarga, dan dalam relasi-relasi dan peristiwa-peristiwa lain dalam hidup kita. Oh ya Pak Pendeta Manik, saya teringat ketika Rasul Paulus di dalam sel di penjara di Roma ya, menulis sebuah surat yang begitu penuh dengan sukacita dan penuh antusias atau memiliki sebuah keyakinan yang membuat orang mungkin berpikir bahwa Paulus itu sebenarnya sedang berada dalam suasana yang sukacita dalam hidupnya. Benar Pak Oti. Paulus itu berjumpa dengan Kristus ya di jalan. Nah,
saat menuju ke Damaskus. Melalui tahun-tahun dalam pelayanan, banyak cobaan dan penganiayaannya, ia mencapai kematangan yang nyata dalam Kristus. Paulus yakin tanpa keraguan bahwa Allahnya adalah Allah yang setia dan mampu melakukan segala sesuatu. Dengan keyakinannya, ia sampaikan kepada jemaat Filipi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ya, ini bagian yang menarik untuk kita bisa merenungkan, Pak Pendeta Manik. Ya. Saya melihat ada 2 perintah di sini dari apa yang disampaikan dalam kitab Filipi ini. Janganlah khawatir dan hendaklah permohonanmu disampaikan, begitu. Iya. Kecemasan dapat dengan mudah membuat kita buta. Kalap begitu ya. Ya, makanya ada jangan khawatir di situ ya. Sehingga kita tidak bisa melihat hal-hal yang lain kecuali situasi kita, kekhawatiran kita gitu. Nah, disitulah kita perlu membuat keputusan, Pak. Kita perlu mengatakan tidak terhadap perasaan cemas. Perasaan cemas, ya. Kekhawatiran begitu ya. Ya, dan ya kepada Bapa kita yang mengasihi kita, yang beserta dengan kita. Amin. Yang memiliki segalanya di bawah kontrolnya, gitu Pak ya. Kita bisa mencurahkan isi hati kita kepadanya dan mengandalkannya untuk mengurus situasi kita. Nah, kita melihat ada janji untuk diklaim juga. Jadi ada janji juga dalam bagian firman Tuhan ini ya. Firman Tuhan ya. Dan janji-janji Tuhan semua ya, banyak itu. Yaitu damai sejahtera Allah. Itu salah satu janjinya ya. Dia akan memelihara hati dan pikiran kita. Kita mulai berpikir dengan satu tujuan, dengan mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Ini sukacita dan damai sejahtera sendiri ya. Iya, damai sejahtera ya. Dan kita mengalami damai. Apakah ada dosa yang harus dihindari? Pasti. Jika kita tidak mentaati perintah untuk tidak khawatir, ya kan? Tetapi untuk berdoa. Kita menjadi korban dari ketakutan kita. Kalau kita tidak mau berdoa, nah, kita hidup dalam kekhawatiran, maka sebenarnya kita sudah menjadi korban dari ketakutan kita. Nah, itu dia. Kemudian kita mudah jatuh ke dalam perangkap setan. Dan kita tidak menghormati Allah, melepaskan iman kita kepadanya. Yang berikut, apakah ada semacam aplikasi yang perlu diterapkan dari bagian firman Tuhan ini, Pak Pendeta Manik? Ya, penerapannya ya. Ya, setiap orang di antara kita memiliki tantangan dan kepedihan masing-masing, ya pasti itu ya. Untuk itu kita diundang untuk membawanya dalam doa kepada Allah dan menerima damainya. Terakhir, ialah apakah ada sesuatu yang baru tentang Allah yang saya pelajari? Inilah yang saya pikirkan. Apa yang tidak pernah saya pahami dengan sepenuhnya adalah fakta yang menakjubkan. Bahwa Allah kita begitu mengagumkan, Pak. Ya? Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Luar biasa, dahsyat. Ia telah menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Namun ia mempedulikan kebutuhan-kebutuhan setiap anak-anaknya. Dia adalah layak untuk memperoleh penyembahan dan pujian kita, Pak. Luar biasa. Saya berterima kasih banyak. Ternyata banyak hal yang kita dapatkan ketika kita belajar dari bagian firman Tuhan tadi ya. Tuhan ini, ya. Baik Pak Pendeta Manik, terima kasih untuk sharing dalam kesempatan kali ini. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan ini. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261 Batu 65302 atau SMS 081 333 777 386 atau melalui email siaran@ytwr.org. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.